Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah adalah salah satu ibadah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah yang satu ini dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Namun hati-hati, sedekah dengan cara yang salah dapat mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ada 3 golongan orang yang pertama masuk neraka. Salah satunya adalah orang yang suka bersedekah. Lalu, kesalahan seperti apa yang dapat membuat sedekah kita malah mengantarkan masuk ke dalam neraka? Dalam kitab Fadilah Amal karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kahandalawi, beliau menerapkan dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan berbuat riya, yaitu beramal dengan tujuan ingin dilihat orang lain. Perbuatan ini dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala. Bahkan, riya itu mengakibatkan dosa yang besar. Ia bisa diartikan menampakkan ibadah dengan maksud agar dilihat orang untuk mendapatkan pujian. Ada banyak kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam bersedekah. Tanpa kita sadari, kesalahan tersebut membuat sedekah kita tidak sempurna. Berikut ini adalah 5 ahli sedekah yang diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Sebelum lanjut ke pembahasan, untuk itu tonton terus video ini sampai akhir agar sahabat beriman bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menyesatkan. Yang pertama adalah mencari pujian dari orang lain. Hal ini masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah dengan niat pamrih kepada orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang mahfumnya, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas, orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapat pujian, bukan mencari ridho Allah, maka akan diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Lalu yang kedua adalah menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Sedekah apakah yang paling afdol?" Rasulullah menjawab, "Engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. Lalu yang ketiga adalah
tidak mendahulukan bersedekah kepada orang tua dan saudaranya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari keterangan ayat di atas, jelas bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk diberikan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, lalu kemudian saudara atau kerabat. Barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir, dan seterusnya. Sedekah kepada orang tua, saudara, insya Allah mendapat pahala berlipat, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Yang keempat adalah perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah SAW, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima adalah mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya, merasa berjasa dan pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain. Jika suatu hari terjadi masalah dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersurah dalam surah Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati dan akan terputusnya tali silaturahmi. Siapapun memutus tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah penjelasan 5 ahli sedekah yang diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.